pengorbanan. Apalagi ke depannya nanti adik-adik akan mengalami masa akan menjadi seorang ibu, akan setelah menjadi ibu akan menjadi ibu menyusui. Jadi dipersiapkan dari awal. Saya ingin tahu waktu diberikan kalau tambahan itu kapan? Setiap hari Jumat kegiatan ini. Kalau sebagai adik-adik sudah punya pengetahuan tentang ya. Oh, ada lantas. Coba kita lihat sama-sama. Aduh, coba kasih hapus dulu buat temannya kita ya. Kasih hapus dulu teman kita. Ayo coba kita lihat. Iya, tadi itu harus diminum ya. Tidak ada. Yang lagi haid sekarang siapa? Nah, berarti dia minum itu 10 kali. Ini yang kedua. Ah, itu minum. Punya sudah. Itu diminum lebih sering. Kalau tidak haid, diminum 1 minggu sekali. Tapi kalau lagi haid, diminum. Iya. Hanya memang efeknya dia mual. Oke, sekarang kita bermain. Oke? Boleh? Boleh. Oke. Kita bermain apa nih? Oh, bermain bola. Bermain kertas bola. Ada kertasnya? Saya akan menggambarkan sebuah keadaan tubuh lewat permainan ini. Mungkin ini semua berdiri. Jadi kita buat ya. Kita buat ada 1 orang. Iya, 1 orang. Oh, kita buat 2 grup. 2 grup, sini 1 orang. 1 orang. Oke. Dan ini buat 4 orang, ya. 4 orang. Jadi, permainannya adalah kita akan mengambil bola ini. Kita akan mengumpulkan bola ini. Sebentar ya. Jadi ini ibarat hemoglobin. Iya, kasih 10 lah. Berapa? 3, 7. Hemoglobin itu ini.
ibaratnya. Fungsi dari hemoglobin ini yaitu membawa oksigen dari paru-paru ke jarinya. Coba kita praktekkan dari kita bersusun. Oke, ini satu grup dan ini satu grup dan satu grup. Belakang saya, sini belakang. Oke, mundur lagi deh, mundur. Sebelumnya sudah ada pernah begini? Belum ada. Mundur lagi. Oke, sekarang adik-adik silahkan nanti simpan di sini ya. Nanti dibawa ke sini ya. Iya, sini. Oke, silahkan diambil kertasnya, dikumpul. Semua? Iya, semua. Ambil satu-satu. Iya, satu-satu. Pokoknya sampai habis. Berurutan. Iya, berurutan. Bawa terus. Masing-masing satu. Iya, bagus. Terus. Iya, sampai habis. Berurutan, terus. Berurutan, kasih sedikit gerakannya. Iya. Terus. Iya. Stop terus. Oke. Iya. Jadi adik-adik, kita itu ibarat ini seperti obat. Kalau misalkan kita tidak konsumsi tambah darah secara teratur, dampaknya seperti ini. Kita gampang lelah, kita gampang letih, lesu, kita tidak fokus di konsentrasi belajar. Karena suplai oksigen dari paru-paru itu terhambat. Plasma darah yang ada di dalam tubuh itu hanya sedikit. Ini plasma darah, plasma darah. Gitu. Ada bayangan? Ada gambaran? Betapa pentingnya itu mengkonsumsi plasma darah. Apalagi untuk perempuan.
Jadi salah satu tanda dan gejala anemia itu lemah, letih, lesu. Jadi untuk mengatasi yang pusing, mata kunang-kunang, itu tandanya itu. Wajah pucat. Jadi saya berkata sama adik-adik, minumlah tablet tambah darah secara teratur. Karena itu penting sekali dan sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Ya. Sebenarnya zat besi itu bisa didapatkan dari makanan, dari sayur-sayuran, daging-dagingan ya. Gitu. Tapi makanan saja tidak cukup, jadi ditambah dengan tablet tambah darah. Di Indonesia itu anemianya itu cukup tinggi juga. Sebenarnya kalau untuk anemia itu kan salah satu tanda gejala dari anemia apabila memiliki kadar hemoglobin yang rendah. Itu sudah ada pengetahuan tentang anemia, berarti bukan hal yang baru. Nah, karena dia bukan hal yang baru, maka harus dipertahankan supaya kita bisa berperilaku hidup dan sehat. Gitu ya adik-adik ya? Oke. Bisa diulang apa yang saya bisa sampaikan tadi? Pentingnya mengonsumsi tablet tambah darah, makannya bergizi, sampai sayuran, daging buah-buahan, daging dan iya, masih besar suaranya tidak terdengar dengan dan mengkonsumsi tablet tambah darah. Iya. Terus kalau untuk tiba-tiba cara minumnya yang baik dan benar. Minumlah sesudah makan. Ada yang tahu? Jadi minumnya itu kan dia kan mempunyai efek mual dan muntah. Jadi minumnya pada saat menjelang tidur supaya efek mual dan muntah itu tidak dirasa. Dan memang ketika kita konsumsi tablet tambah darah itu kotoran kita ke feses itu dia berwarna hitam. Coba adik-adik cek ketika habis minum, baru lihat dia tuh warna hitam, tapi tidak apa-apa, itu memang sudah efek. Dan kemudian minumnya itu jangan bersamaan dengan susu atau kopi atau teh, karena susu kopi teh itu dia akan mempengaruhi proses penyerapan zat besi, proses penyerapan tablet tambah darah. Jadi jangan minum bersamaan. Kalau minum bersamaan dengan jus boleh. Ya? Boleh. Yang penting jangan susu kopi atau teh. Karena itu akan menghambat penyerapan. Minumlah dengan yang vitamin C. Yang mengandung vitamin C, karena vitamin C itu dia membantu proses pembentukan zat besi. Sampai sini bisa ditangkap adik-adik? Bisa. Oke, mungkin itu saja adik-adik yang bisa saya berbagi sama adik-adik. Saya senang sekali bisa ketemu adik-adik dan ternyata adik-adik sudah punya wawasan tentang tablet tambah darah, sehingga kedepannya bisa dipertahankan dan minum tablet tambah darah itu secara teratur. Coba sama dengar suaranya. Saya akan meminum tablet tambah darah secara teratur. Saya akan meminum tablet tambah darah secara teratur. Itulah komitmen ya. Ya. Berarti adik-adik sudah membuat komitmen kepada diri sendiri, bukan kepada saya, melainkan kepada adik-adik sendiri dan kepada Tuhan,
Jadi laksanakan komitmen itu karena diri sendiri dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin saja yang bisa saya berbagi untuk saat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam